kita di dalam doa kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menikmati hadirat-Nya, mendengar suaranya pada sore hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan ibadah ini kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan siap untuk melawat setiap umat-Mu. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau meneguhkan, Engkau membalut, Engkau menegur, Engkau yang memberikan kasih sukacita di dalam hati setiap umat-Mu. Karena kami percaya saat kami datang kepadamu, Engkau yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami yang berkuasa. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, amin, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dikatakan, ku kan terbang tinggi di awan, ya Yesus, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, haleluya, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, aku aman Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat setiap rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin belajar taat, memenuhi setiap panggilan kami, memenuhi setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
hadapan Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, ya Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi jemaat nyanyikan di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan itu tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Allahku yang kupercayai dalam hidupku. Allah yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Allah yang mengasihi lebih dari apa yang kita pikirkan. Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Percaya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Dia Allah yang setia. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Dia dalam hidup.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk beri sorak-sorai buat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Oke, tema pada bulan Agustus minggu kedua masih di handling virus, jadi tema menghadapi kegagalan. Tema yang saya sampaikan ini, yang ingin saya sampaikan di do it again, jadi coba lagi. Temanya sederhana, saudara, coba lagi, tapi ini menurut saya itu memiliki arti yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kita harapan untuk mencoba, coba lagi, coba lagi. Bulan ini kita berfokus pada tema handling virus, jadi menghadapi kegagalan. Kita akan belajar dan menyelami kisah Joshua, dan kita akan belajar sama-sama. Di mana kita Joshua itu, di mana kita saat mereka merayakan kemenangan besar ya di bulan yang lalu, tapi disusul dengan kekalahan. Karena apa saudara? Karena ketidaktaatan. Kemudian ketidaktaatan yang ya cuman ini sih, jadi cuman dilakukan akan waktu itu, tapi semua berdampak negatif ya pada waktu itu. Kemudian Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Setelah memperbaiki keadaan, Joshua dan bangsa Israel bangkit kembali dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Kemudian kegagalan adalah bagian dari kehidupan kita, saudara. Jadi kita mungkin dalam kehidupan kita hari lepas hari ya kita mengalami kegagalan, itu suatu hal biasa. Yang penting menurut saya ya, kita harus segera merespon hal positif saat kita mengalami kegagalan. Itu poin penting saudara. Sorry. Mundur. Oke. Saya berikan ilustrasi saudara, itu pengajuan visa ya. Jadi kalau kita mungkin di antara kita ya mungkin ke Amerika gitu ya, kita mengajukan visa, aplikasi visa itu menurut saya bukan sesuatu yang mudah karena semua dinilai. Apalagi kalau kita mau ke Amerika saudara. Jadi kalau pengajuan kita gagal itu berdampak negatif. Jadi kita tidak bisa melakukan pengajuan kembali di minggu depan atau bulan depan. Biasanya ke 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan kita mengajukan lagi, itu pun kalau berhasil. Jadi biasanya dia ada rekam jejak. Jadi kalau di bulan ini mereka gagal pengajuan visa, di 6 bulan mereka pengajuan lagi. Itu sudah ada keterangan bahwa dia ditolak di 6 bulan yang lalu, jadi agak susah saudara. Apalagi kalau katakanlah kita mau ke Amerika, jadi kan itu kan kita perlu wawancara, kita perlu memberikan info bagaimana kita nanti tinggal di Amerika, bagaimana kita nanti keuangan kita bagaimana, kita ikut dengan siapa di sana, itu semua dinilai dan menurut saya itu sesuatu yang susah. Jadi tapi itu berdampak positif untuk negara mereka dan memang biayanya pun tidak murah saudara. Sebenarnya itu sama dengan kehidupan kita ya. Jadi kalau kita gagal pertama itu kadang membuat hati kita tuh sudah merasa gagal. Kita sudah merasa ada satu poin yang di dalam diri kita tuh gagal gitu saudara. Dan juga dapat menjadi beban dalam kehidupan kita. Jadi kita gagal, kita coba lagi 6 bulan bagaimana ya. Itu kadang ada dalam benak kita gitu. Itu sebenarnya hal yang sama juga dalam kehidupan Joshua saudara. Jadi waktu memimpin bangsa Israel masuki tanah perjanjian yang diceritakan di bulan kemarin ya, di bulan Juli, itu satu kesalahan kecil tapi dampaknya luar biasa karena ketidaksetiaan, karena kalau orang Jawa itu tidak manut, jadi mereka merasa gagal. Kemudian Joshua menceritakan ketika Joshua mencoba berperang yang kedua melawan kota Ai, mereka berhasil menaklukkannya. Itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan Joshua waktu itu. Kita masuk dalam yang pertama, panggilan Anda lebih besar daripada kegagalan Anda. Amin saudara.
Ini merupakan, kalau menurut saya itu merupakan kabar baik ya. Jadi waktu saya baca tuh, itu langsung jadi catatan saya nomor 1. Itu merupakan kabar baik ketika terjadi kegagalan, dan setelah kegagalan dihadapi, diterima, diperbaiki, kita mencatat kita, kemudian bahkan kita melihat Tuhan sendirilah yang menghendaki Joshua dan bangsa Israel untuk mencoba lagi. Tuhan sendiri yang menghendaki Joshua dan bangsa Israel untuk melanjutkan panggilan mereka. Selama mereka menerima dan belajar dari kegagalan mereka, panggilan mereka lebih besar dari kegagalan mereka. Amin, saudara. Kalau dalam kehidupan kita sama, saudara. Jadi kalau sama halnya dengan kehidupan kita, kegagalan kita tuh dapat memberikan dampak besar bagi kita. Tapi sadari bahwa panggilan kita tuh jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Ini saya ilustrasikan, ini tadi. Ini saya ilustrasikan Kobe Bryant, mungkin saudara kenal ya. Pemain basket luar biasa. Jadi Kobe ini adalah tim dari NBA di tim Lakers ya. Kalau kita lihat luar biasa, dia sampai dibuatkan patung luar biasa di Amerika, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang Kobe ini, saudara. Saya akan sedikit cerita, saudara. Jadi Kobe ini adalah pemain basket luar biasa, dia punya passion yang besar sekali untuk dunia basket. Jadi tahun 97 ketika tim Lakers sedang ada di ambang penentu untuk masuk di final Western Conference, jadi waktu tahun 97 ada masuk final, itu Kobe itu dia salah satu basket yang diharapkan. Yang diharapkan agar di atas kertas sebenarnya tim NBA itu sudah lolos. Tinggal nunggu Kobe ini, saudara. Jadi dia dikasih 4 tembakan airball waktu itu. 4 tembakan ini semuanya tuh udah ada yang masuk, tidak ada yang kena ring, saudara. Saya waktu baca cerita ini, wah aneh banget ini. Dia sudah dipercaya, dia pasti akan masuk dalam final, ternyata tidak masuk karena 4 tembakan. Kalau 1-2 tembakan mungkin biasa, saudara. Tapi saya baca itu 4 tembakan, dan tembakan itu tidak menyentuh ring sama sekali. Kemudian Shaq itu kan pelatih dari Kobe Bryant ya, dia hanya bisa memberikan semangat pada Kobe waktu itu. Karena memang Kobe masih muda, jadi dia untuk diberi semangat. Kemudian ada salah satu pewawancara ya, waktu itu mendatangi Kobe dan berkata, kenapa gagal? Dan Kobe cuma jawab gini, saudara, saya tidak pernah merasa gagal ataupun malu. Waktu saya baca yang kedua ini saya juga kaget. Itu di live di dunia, mengapa dia bisa mengatakan dia tidak malu dan dia tidak pernah merasa gagal. Benar, dia sudah tidak masukkan 4 bola di keranjang waktu itu. Dia cuma bilang gini, saudara, karena fokusnya terletak pada mimpinya. Jadi Kobe itu punya mimpi luar biasa. Dia punya mimpi, dia punya passion. Waktu itu dia tidak berhasil, tapi dia punya cita-cita waktu suatu saat dia akan menjadi orang yang sukses. Dia ternyata sampai saat ini pun Lakers ini merupakan salah satu grup yang sangat besar adanya Kobe ini, saudara. Ketika diwawancarai, Kobe cuma menjawab gini, saudara, saya kutip, Anda harus melupakan diri Anda sendiri. Ini bukan tentang Anda. Pelajari mengapa Anda gagal. Buatlah rencana yang untuk berlatih lebih baik, lalu lakukan itu. Luar biasa ya. Jadi dia membenang diri sendiri, kita harus belajar dari setiap kegagalan. Dia mau belajar di setiap kegagalan, maka dia dikatakan, saya tidak pernah gagal, saudara. Saya tidak pernah gagal dan saya harus melakukan lagi, sehingga dia berhasil. Dan di Amerika Serikat dia sampai pasang patung besar di tim Lakers-nya. Kemudian ketika mata Anda tertuju pada panggilan, kegagalan hanya akan membuat Anda lebih dekat dengan panggilan itu. Amin, saudara. Luar biasa. Kemudian kita akan belajar di poin yang kedua, yaitu Anda lebih besar dari kegagalan Anda. Saya akan bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara, take the war army with you, dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di sini memang dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ini aja, take the whole army with you. Jadi bawa seluruh pasukan bersamamu. Di dalam konteks ini sebenarnya memberikan kesan ya di Joshua 7 waktu kemarin, waktu tema small is big itu kan terdapat
sebuah impresi, jadi sebuah kesan bahwa kemungkinan itu Joshua tidak ikut berperang. Jadi Joshua tidak ikut campur tangan sebenarnya waktu itu di Joshua yang ke-7 bersama 300 tentara yang ia kirim pertama. Ini saya bacakan di Joshua 7, 4 sampai 5 Saudara, tapi tidak saya tampilkan. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Di Joshua 7, 4 sampai 5. Kalau saya membaca Saudara, Joshua membawa 300 tentara. Waktu berperang hanya, kalau saya hitung secara matematis ya, itu kan yang meninggal, yang tewaskan sekitar 36 orang. Itu kalau kita presentasi cuma 1% sebetulnya. Cuma 1%, tapi mengapa Joshua dia merasa terpukul itu Saudara. Hanya ya ini terlepas kita bicara nyawa ya, tapi kalau kita bicara persentase itu kan hanya satu orang, 1% kegagalan di Joshua, dan Joshua itu merasa gagal. Anda menjadi orang yang berbeda dalam menghadapi peperangan yang sama. Ini yang mau saya katakan Saudara, poinnya sangat penting ini. Yang poin ini, Anda menjadi orang yang berbeda dalam menghadapi peperangan yang sama. Ketika kita menghadapi menerima dan belajar dari kegagalan, kita perlu menyadari bahwa kita itu sudah diberkati dan diubahkan. Jadi itu sebenarnya yang saya alami juga ya. Jadi kalau seperti Kobe alami juga tadi, setiap mereka mengalami kegagalan, ternyata ada berkat yang diubahkan, ada sesuatu yang baru. Seperti khotbah sebelumnya yang disampaikan Pastor John di minggu kemarin. Ketika kita hendak bangkit dan hendak melakukan percobaan kedua, sadari bahwa Anda menjadi orang berbeda dalam menghadapi peperangan yang sama. Peperangannya sama Saudara, tapi orang jiwanya baru. Joshua baru, jadi waktu itu hanya 3.000 dan hanya 1% dia merasa gagal. Waktu itu kan terus menambahkan jumlah menjadi 10 kali lipat dari jumlah yang akan berperang. Saya juga ngalami sebenarnya waktu saya mau mulai bisnis saya dengan istri saya di 17 tahun lalu ya di Gereja Dikor itu, kalau dikatakan banyak gagal ya kita banyak gagal. Mungkin kalau tak hitung-hitung 50 kali mungkin lebih. Dari awal kita tidak punya modal, jadi kalau orang mungkin ya kalau modal bisa mungkin dari keluarga, dari saudara, dari bapak mungkin ya, dari keluarga. Tapi kalau saya tidak ada, mungkin dari minus ya, karena kita tidak punya sama sekali. Kita baru mulai usaha di 17 tahun yang lalu. Saya baca ini, saya tuh teringat kembali di 16 tahun yang lalu. Jadi kalau gagal kita sama gagal. Kita pertama kali event kita rugi sering. Kita beberapa kali event kita banyak orang tidak bayar terus lari juga sering. Kalau kita hitung-hitung mungkin banyak juga. Tapi kita bisa bertahan sampai saat ini. Kadang saya melihat ini loh, karena menjadi orang berbeda dalam setiap menghadapi peperangan yang sama. Jadi setiap saya gagal kemarin, saya diubahkan Tuhan, saya diberikan sesuatu yang baru. Saya gagal, saya diubahkan Tuhan, diberi sesuatu yang baru. Kalau itu lama-lama terus jadi banyak, saya kira kedepannya juga kita sudah banyak persiapan untuk tidak menjadi gagal lagi. Satu yang ini saya tekankan sebelumnya, jadi jangan jadikan kegagalan sebagai sesuatu yang memberikan kita alasan untuk takut, gitu Saudara. Jadi kadang kita sudah takut ya, seperti Joshua tadi ya, hanya 1% yang meninggal, dia sudah merasa takut. Tapi jadikan kegagalan sebagai suatu hal yang justru memberikan kita alasan untuk semakin berani mencoba lagi. Itu yang saya alami, itu yang saya note di kehidupan saya dan istri saya. Yang penting kalau kita takut ya kita jangan pernah takut lah. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalau kita tidak mau mencoba lagi. Kita harus coba dan coba lagi. Kemudian yang ketiga, Tuhan lebih besar daripada kegagalan Anda. Saya bacakan, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang dilakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah.
suruhlah orang bersembunyi di lereng kota itu, di Joshua 8 ayat 2 di Perjanjian Lama. Saya flashback sebentar saudara. Jadi apa yang buat gagal di Joshua ya? Yang pertama saya melihat itu karena Tuhan tidak dilibatkan dalam perencanaan perang di kota Yeriko. Tuhan berikan instruksi detail pada Joshua waktu itu, tapi tidak dilakukan di perjumpaan pertama saudara. Dan Yosua tidak mengikut sertakan Tuhan. Kemudian kini yang kedua, perjumpaan kedua itu Tuhan kembali diikut sertakan. Jadi Joshua dan bangsa Israel mampu menaklukkan kota Ai pada perjumpaan kedua. Karena kali ini mereka melakukan bersama dengan Tuhan lebih besar dari kegagalan mereka. Tuhan sudah diikut sertakan dalam perang kedua sehingga menjadi tidak gagal lagi saudara. Tuhan lebih besar dari kegagalan Anda. Anda lebih besar dari kegagalan Anda. Panggilan Anda juga lebih besar dari kegagalan Anda. Tuhan, kita menyadari ya dari kisah ini, itu yang pertama bahwa untuk menunjukkan bahwa dosa kecil yang tidak segera dibenahi itu dapat menjadi ya konsekuensi kita ya akan menjadi besar dan tidak terbayangkan, seperti yang kemarin small is big, dari kecil bisa menjadi besar, dari kecil bisa berdampak, dari kecil juga bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan baik. Kemudian yang kedua, pada saat yang bersamaan untuk menunjukkan bahwa kita ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan dipulahkan oleh Tuhan. Jadi yang kedua ini di saat yang sama untuk menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ini janji Tuhan ya. Jadi tidak ada dosa yang besar yang Tuhan tidak bisa mengampuni. Luar biasa firman pada sore hari ini saudara, singkat jelas padat saudara ya. Jadi saya melihat sesuatu luar biasa di tema kali ini, di tema Do It Again. Kita ingin coba lagi. Jadi pesan saya saudara, tidak ada kegagalan saudara. Jadi kalau kita mau berusaha pasti kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Oke, semoga sharing firman pada sore ini dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Kita percaya bahwa saat kita mengizinkan Tuhan untuk hidup bersama dengan kita, saya yakin tidak akan pernah ada kegagalan saudara. Amin. Ya, hari ini kita belajar dan saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua ya saudara ya. Ada satu lagu saudara. Lagu ini saya rasa bisa mewakili apa yang hari ini kita terima ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Betul kan saudara? Lagu ini saya rasa mewakili ya. Ingat, Tuhan itu punya rencana buat hidup kita saudara. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal buat hidup saya dan saudara. Ya, Tuhan punya rencana. Nah itu sebabnya saudara, mungkin engkau hari ini kok merasa gagal. Om Richard tadi memberikan motivasi yang bagus sekali saudara, bahwa Tuhan itu mengikat pinggang kita dengan ya ikatan. Jadi mungkin pada saat kita gagal sepertinya kita sendiri, kita sedang berjalan sendiri. Enggak, Tuhan itu tetap mengikat kita saudara. Tuhan tidak akan membuat kita itu jatuh terperosok sampai kita enggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan masih pegang hidup kita ya saudara, karena Tuhan punya rencana buat saya dan saudara. Ya, bagi berdiri bersama-sama saudara. Mari kita nyatakan lagu ini saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana,
Amin. Amin. Semua yang terpikirkan, Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. katakan dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Tuhan punya Yes. rencana Imani Tuhan punya rencana dalam hidupmu. yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari katakan, ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan. Yes. Sebagai pernyataan kita bahwa kita mau coba lagi. Yes. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepalamu saudara. Kegagalanmu yang lalu, jangan-jangan karena engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Seperti yang terjadi kepada Yosua. Ketika mereka menyerang Ai, menganggap remeh, dan tidak melibatkan Tuhan. Hanya pakai strateginya mereka sendiri. Dan akhirnya mereka kalah. 36 orang mati. Oleh karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Tetapi peperangan yang kedua, mereka belajar dari kegagalan. Mereka mulai melibatkan Tuhan di dalam peperangan yang sama. Dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Mereka tidak gagal lagi.
karena mereka melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, seperti lagu yang kita nyanyikan, mari kita mau berserah kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Tuhan, kemarin aku gagal Tuhan, sebagai istri aku gagal Tuhan, sebagai ibu aku gagal, sebagai orang tua aku gagal, sebagai anak aku gagal Tuhan, sebagai pekerja, sebagai karyawan aku gagal, sebagai pemimpin perusahaan kalau ada di tempat ini mungkin kau merasa aku gagal. Tapi biarlah kita mau belajar. Malam hari ini terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima, bahwa Tuhan, Engkau lebih besar dari kegagalan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak gagal lagi Tuhan. Kami tidak gagal lagi oleh karena kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bahkan kami, hidup kami sendiri lebih besar daripada kegagalan kami Tuhan. Bahkan satu hal yang kami percayai, panggilan Tuhan atas hidup kami, Tuhan punya rencana atas hidup kami, itu lebih besar dari kegagalan kami Tuhan, yang membuat kami akan bangkit lagi Tuhan. Kami coba dan tidak akan menyerah sampai kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, menjadi kesaksian hidup, menjadi kesaksian yang menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan, ketika kami mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Engkau berkati Pastor Agus yang sudah menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberikan lebih lagi Tuhan. Isi hati-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Lebih lagi bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan, melalui kehidupannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian hidupnya yang boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran itu hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin, katakan puji Tuhan. Imani terjadi dalam setiap kehidupan-Mu masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tangan-Mu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumah-Mu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama,